Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ananda dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur Makassar, angkatan 2024-2025. Sekarang saya akan membahas yaitu pasar persaingan sempurna. Eh, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Di slide selanjutnya saya membahas latar belakang saya. Latar belakang penulisan saya yaitu dari pasar sama dengan tempat interaksi penjual dan pembeli. Artinya pasar itu adalah tempat interaksi penjual dan pembeli, bukan hanya secara offline tapi maupun online. Adapun yang kedua itu adalah struktur pasar mempengaruhi perilaku ekonomi. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna sama dengan model ideal efisiensi. Dan yang keempat, walau jarang dijumpai, penting sebagai acuan teori ekonomi. Saya akan membahas lebih lanjut. Dalam sistem ekonomi modern, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Struktur pasar yang berbeda-beda memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku ekonomi, baik dari sisi produsen maupun konsumen. Salah satu bentuk struktur pasar yang menjadi dasar analisis ekonomi adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini menjadi model ideal dalam teori ekonomi karena mencerminkan kondisi di mana alokasi sumber daya dapat terjadi secara optimal. Meskipun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang benar-benar sempurna, pemahaman tentang konsep ini sangat penting sebagai dasar untuk memahami bentuk-bentuk pasar lainnya. Adapun rumusan masalah yang saya bahas yaitu apa itu pasar persaingan sempurna, yang kedua apa karakteristik utamanya, yang ketiga apa kelebihan dan kelemahannya, dan keempat bagaimana perilaku produsen di pasar ini. Tujuan penulisan, saya menulis memahami konsep pasar persaingan sempurna, menganalisis ciri-cirinya, menjelaskan kelebihan dan kekurangan, menguraikan perilaku produsen jangka pendek dan jangka panjang. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar. Konsep dasar pasar persaingan sempurna. Sebelum kita masuk pada konsep dasar, saya akan menjelaskan pengertian pasar dalam ilmu ekonomi. Pasar dalam perspektif ekonomi tidak hanya membentuk pada tempat fisik tertentu, melainkan suatu mekanisme yang memungkinkan terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Pasar merupakan institusi ekonomi yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa melalui mekanismenya. Dalam konteks yang lebih luas, pasar berfungsi sebagai alat koordinasi ekonomi yang menghubungkan berbagai kepentingan ekonomi yang berbeda. Melalui mekanisme pasar, informasi tentang kelangkaan relatif suatu barang dapat dikomunikasikan kepada seluruh pelaku ekonomi. Adapun klasifikasi bentuk-bentuk pasar. Struktur pasar dapat diklasifikasikan berdasar beberapa kriteria utama, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik. Berdasarkan sifat produk, ada pasar barang homogen dan pasar barang heterogen. Dan berdasarkan kebebasan keluar masuk, pasar dengan kebebasan penuh dan pasar dengan hambatan masuk. Yang kedua adalah karakteristik. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar ideal di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang memperdagangkan produk yang homogen dengan informasi yang sempurna dan tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Dalam pasar ini tidak ada satupun pelaku yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Konsep pasar persaingan sempurna ini pertama kali dikembangkan oleh ekonom klasik sebagai model teoritis untuk memahami mekanisme pasar yang efisien. Meskipun jarang ditemukan dalam bentuk murni di dunia nyata, konsep ini menjadi benchmark untuk mengevaluasi efisiensi pasar lainnya. Adapun ciri-cirinya, yaitu banyaknya penjual dan pembeli,
produk yang homogen, informasi sempurna, bebas keluar atau masuk pasar, dan harga ditentukan oleh pasar atau price taker. Saya akan mengartikan salah satunya, yaitu banyak penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat begitu banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, produk bersifat homogen. Barang atau jasa yang diperdagangkan dalam pasar persaingan sempurna bersifat homogen atau identik. Artinya, produk dari satu penjual tidak dapat dibedakan dari produk penjual lainnya dalam hal kualitas, desain, atau karakteristik lainnya. Yang ketiga adalah informasi sempurna. Semua pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, memiliki akses yang sama terhadap informasi pasar. Yang keempat, bebas keluar atau masuk pasar. Artinya adalah tidak ada hambatan untuk keluar atau masuk dalam pasar. Kebebasan keluar masuk pasar ini merupakan karakteristik penting yang memungkinkan persaingan yang dinamis. Yang kelima adalah harga yang ditentukan oleh pasar atau price taker. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan pasar secara keseluruhan. Setiap penjual individual hanya dapat menerima harga yang telah ditentukan oleh pasar dan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhinya. Adapun keunggulan dari pasar persaingan sempurna yaitu satu, efisiensi alokasi dan produksi. Pasar persaingan sempurna menghasilkan alokasi sumber daya yang paling efisien karena harga mencerminkan nilai marginal yang sebenarnya dari suatu barang. Dalam kondisi keseimbangan, harga sama dengan biaya marginal, yang berarti sumber daya dialokasikan ke penggunaan yang paling produktif. Efisiensi produk tercapai karena persaingan memaksa setiap produsen untuk meminimalkan biaya produksi. Produsen yang tidak efisien akan tersingkir dari pasar karena tidak mampu bersaing dengan harga pasar yang ada. Yang kedua adalah perilaku produsen dan konsumen. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen akan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi pada tingkat di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Hal ini mendorong inovasi dan efisiensi dalam proses produksi. Yang ketiga adalah keseimbangan pasar. Mekanisme harga dalam pasar persaingan sempurna berfungsi sebagai sinyal yang efektif untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Ketika permintaan meningkat, harga akan naik dan konsumen ini menghasilkan keseimbangan yang optimal. Sebaliknya, ketika penawaran berlebih, harga akan turun, memberikan sinyal kepada produsen untuk mengurangi produksi atau keluar dari pasar. Yang keempat, penentuan harga di pasar persaingan sempurna. Harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran pasar. Proses penentuan harga ini bersifat objektif dan tidak dapat dimanipulasi oleh pelaku pasar individual. Yang kelima, kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan pasar dalam persaingan sempurna memiliki kemiringan negatif, menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Kurva penawaran pasar memiliki kemiringan positif, menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Adapun keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna, yang pertama kelebihannya ialah efisiensi alokasi optimal, tidak ada pemborosan ekonomi. Yang ketiga responsivitas terhadap perubahan permintaan, dan kelemahannya yaitu asumsi yang tidak realistis, tidak mendorong inovasi jangka panjang, dan yang terakhir adalah mengabaikan faktor eksternal. Adapun perilaku produsen dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama adalah kurva biaya dan pendapatan. Struktur biaya produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen menghadapi berbagai jenis biaya-biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, biaya total cost, biaya rata-rata average cost, dan biaya marginal cost.
Pemahaman tentang struktur biaya ini sangat penting karena keputusan produksi didasarkan pada perbandingan antara penerimaan marginal dan biaya marginal. Produsen akan terus meningkatkan produksi selama penerimaan marginal masih lebih besar dari biaya marginalnya. Yang kedua adalah penerimaan produsen. Penerimaan total produsen adalah hasil kali antara harga dan jumlah yang terjual. Karena harga konstan dalam pasar persaingan sempurna, penerimaan marginal sama dengan harga pasar. Kurva penerimaan marginal adalah garis horizontal pada tingkat harga pasar. Yang kedua, keputusan produksi dalam jangka pendek. Satu, kondisi memaksimalkan keuntungan. Produksi akan memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi pada tingkat output, di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Yang kedua, kondisi menutup atau shutdown point. Dalam jangka pendek, produsen akan terus beroperasi selama harga masih dapat menutup biaya variabel rata-rata. Meskipun mungkin mengalami kerugian, titik penutupan usaha tercapai ketika harga sama dengan biaya variabel rata-rata minimum. Yang ketiga, kurva penawaran jangka pendek. Kurva penawaran jangka pendek perusahaan adalah bagian dari kurva biaya marginal yang berada di atas titik biaya variabel rata-rata minimum. Kurva ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang akan diproduksi dalam jangka pendek. Adapun penyesuaian pasar dalam jangka panjang, yang pertama adalah kebebasan masuk dan keluar. Dalam jangka panjang, kebebasan masuk dan keluar pasar memungkinkan penyesuaian jumlah perusahaan sesuai dengan kondisi keuntungan. Jika ada keuntungan ekonomi positif, perusahaan baru akan masuk, dan jika ada kerugian, perusahaan akan keluar. Yang kedua adalah keseimbangan jangka panjang. Keseimbangan jangka panjang tercapai ketika semua perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi nol atau normal profit. Pada kondisi ini tidak ada insentif bagi perusahaan baru untuk masuk atau bagi perusahaan yang ada untuk keluar. Adapun efisiensi produk optimal, yang pertama adalah dalam jangka panjang, semua perusahaan akan beroperasi pada skala yang paling efisien, yaitu pada titik biaya rata-rata jangka panjang minimum. Hal ini memastikan bahwa produksi dilakukan dengan biaya serendah mungkin. Adapun yang keempat, yaitu penentuan harga di pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah mekanisme penentuan harga. Harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan pasar secara keseluruhan. Setiap perusahaan individual hanya dapat menerima harga yang telah ditentukan. Selanjutnya, perubahan harga dan dampaknya. Perubahan dalam kondisi permintaan atau penawaran akan mengakibatkan perubahan harga pasar. Perusahaan individual harus menyesuaikan tingkat produksinya untuk merespons perubahan harga ini. Kita masuk pada relevansi pasar persaingan sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh nyatanya yaitu pasar hasil pertanian, beras atau jagung. Pasar komoditas pertanian. Pasar hasil pertanian seperti beras, jagung, dan kedelai seringkali mendekati karakteristik pasar persaingan sempurna. Produk ini relatif homogen, memiliki banyak produsen dan konsumen, serta informasi harga yang relatif transparan melalui pasar komoditas. Petani individual umumnya bertindak sebagai price taker yang harus menerima harga pasar yang berlaku. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga karena produk individual mereka relatif kecil dibandingkan dengan total produksi pasar. Yang kedua adalah pasar saham dan sekuritas. Pasar modal, khususnya untuk saham-saham yang aktif diperdagangkan, juga memiliki beberapa karakteristik pasar persaingan sempurna. Terdapat banyak pembeli dan penjual, informasi relatif transparan, dan produk atau saham yang dapat dianggap homogen dalam arti memberikan hak yang sama. Adapun relevansi dan kebijakannya. Relevansi pasar persaingan sempurna
Yang pertama adalah diferensial produk. Dalam kenyataannya, sebagian besar produk memiliki tingkat diferensi yang tertentu, baik dalam hal kualitas, merek, layanan, atau karakteristik lainnya. Diferensiasi ini memberikan sedikit kekuatan monopoli kepada produsen untuk menetapkan harga di atas biaya marginal. Informasi yang tidak sempurna. Konsumen dan produsen dalam dunia nyata tidak memiliki informasi yang sempurna tentang semua aspek pasar. Ketidaksempurnaan informasi ini dapat menciptakan inefisiensi dan memberikan peluang bagi beberapa pelaku pasar untuk memperoleh keuntungan di atas normal. Yang ketiga adalah hambatan masuk. Banyak industri memiliki hambatan masuk dalam bentuk kebutuhan modal yang besar, regulasi pemerintah, atau keunggulan teknologi. Hambatan ini mencegah terciptanya persaingan yang sempurna dan memungkinkan perusahaan yang ada mempertahankan kekuatan pasar. Adapun implikasi kebijakan ekonominya yaitu satu, regulasi pasar. Pemahaman tentang pasar persaingan sempurna membantu membuat kebijakan dalam merancang regulasi yang mendorong persaingan sehat. Kebijakan anti monopoli dan promosi persaingan seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip pasar persaingan sempurna. Yang kedua adalah kebijakan pertanian. Dalam sektor pertanian yang mendekati karakteristik persaingan sempurna, pemerintah seringkali mengintervensi melalui program subsidi, penetapan harga minimum, atau program stabilisasi harga untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang ekstrim. Yang ketiga adalah liberalisasi perdagangan. Teori pasar persaingan sempurna menjadi dasar argumen untuk liberalisasi perdagangan internasional. Pembukaan pasar diharapkan dapat meningkatkan persaingan dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke dalam bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Saya menyimpulkan ada 4 poin di sini, yaitu model efisiensi pasar, ideal alokasi sumber daya, tidak sepenuhnya realita, dan yang terakhir adalah penting sebagai benchmark evaluasi pasar. Saya mungkin akan jelaskan sedikit. Pasar persaingan sempurna merupakan model teoretis yang sangat penting dalam ilmu ekonomi. Meskipun jarang ditemukan dalam bentuk murni di dunia nyata, karakteristik utama pasar ini meliputi banyaknya penjual dan pembeli, produk yang homogen, informasi sempurna, kebebasan keluar masuk pasar, dan tidak adanya kekuatan untuk mempengaruhi harga. Keunggulan utama pasar persaingan sempurna terletak pada efisiensi, alokasi, dan produksi yang optimal. Dalam kondisi keseimbangan, pasar ini menghasilkan kesejahteraan sosial yang maksimal dengan harga yang mencerminkan biaya marginal produksi. Mekanisme harga yang transparan dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Namun demikian, model pasar persaingan sempurna memiliki keterbatasan karena asumsi-asumsinya yang tidak realistis. Dalam praktiknya, sebagian besar pasar memiliki tingkat ketidaksempurnaan tertentu yang mencegah tercapainya kondisi persaingan sempurna. Diferensiasi produk, informasi yang tidak sempurna, dan hambatan masuk merupakan beberapa faktor yang membuat pasar nyata berbeda dari model teoritis ini. Perilaku produsen dalam pasar persaingan sempurna dikarakterisasi oleh pengambilan keputusan yang rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam jangka pendek, produsen akan terus beroperasi selama dapat menutup biaya variabel, sementara dalam jangka panjang mekanisme masuk dan keluarnya perusahaan akan memastikan keuntungan ekonomi menuju nol. Meskipun tidak ditemukan dalam bentuk murni, konsep pasar persaingan sempurna ini tetap relevan sebagai benchmark untuk mengevaluasi efisiensi pasar lainnya dan sebagai dasar dalam merancang kebijakan ekonomi yang mendorong persaingan sehat. Itulah sedikit dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ada kata-kata penutup dari saya, yaitu terima kasih atas perhatiannya. Pasar sempurna bukan realita tapi cita-cita ekonomi. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.